Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar semuanya? Bu Guru mau absen dulu ya? Mawali, Abida. Dia tahu ibu. Oh mana? Ada hadir ya? Ini katanya. Ainul. Semua hadir ya. Oke. Hari ini kita sebelumnya untuk mengingatkan bahwa saya akan mengajar anak MA kelas 10. SKI ya. Sebelum Ibu Guru mau melanjutkan pembelajaran kita, masih ada yang ingat materi kita sebelumnya apa? Dakwah Nabi secara terang-terangan, Bu Guru dikatakan dakwah Nabi secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Coba Ibu Guru minta lanjut itu bagaimana dakwah Nabi secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi itu. Kalau sembunyi-sembunyi apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Sembunyi-sembunyi masa nggak tahu. Siapa yang bisa angkat tangannya? Saya. Ayo silakan Abdul. Langsung dari rumah yang satu dengan rumah yang lain. Pindah ke rumah yang lain. Ya. Kemudian kalau secara terang-terangan coba Ainul. Siapa Ainul? Ayo angkat bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Kalau dakwah Rasulullah secara terang-terangan dilanjutkan dengan tersebar di wilayah yang suka. Tersebar di wilayah yang suka. Kemudian Oke, nah udah ternyata masih ada yang ingat tentang dakwah Nabi, bagaimana menyebarkan agama secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sekarang materi kita hari ini adalah untuk melanjutkan materi sebelumnya itu faktor-faktor penyebab Rasulullah SAW saya videoin meh. Nah, Ibu Guru akan menyampaikan beberapa faktor di sini yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Rasulullah dalam secara terang-terangan. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Mereka mengira untuk kepada agama Muhammad berarti turun kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedang suku-suku bangsa lain selalu bersaing untuk merebut kekuasaan. Jadi pada zaman dahulu itu setiap suku-suku itu selalu bersaing untuk menjadi yang paling berkuasa gitu. Misal suku Bani Hashim, suku Quraisy, suku Abdul Muthalib, suku apa juga, pokoknya banyak ya. Jadi di sana mereka ingin menjadi orang yang paling berkuasa di setiap sukunya gitu. Dan kenapa mereka merasa tersaingi, karena semakin banyak pengikut Nabi Muhammad maka mereka akan semakin merasa bahwa ini ingin berkuasa nih gitu. Nah, yang kedua, penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba saya. Bangsa Arab itu berkasta-kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan kepada kasta yang tak boleh dilampauinya. Tetapi seruan Nabi Muhammad memberikan hak sama kepada sesama manusia. Jadi
secara membagi utang dan mengikuti langkah-langkah mereka dalam soal-soal peribadatan dan pergaulan adalah suatu kebiasaan yang berurut berakar pada bangsa Arab. Dan yang kelima, memperniagakan patung. Ini adalah salah satu sebab materi, salah satu dari perusahaan orang Arab zaman dahulu adalah memakan patung. Jadi kita tahu setiap orang itu ada namanya usahaan patung, dan itu yang dibuat usaha. Kalau mereka membinasakan patung, otomatis usaha mereka akan punah. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita, Ibu Guru ingin membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Di sini ada strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah ke Habsyi. Yang kedua, pergi ke Thaif. Dan yang ketiga, perjanjian Aqabah. Nah, untuk kelompok pertama, bagian sini ya, siap untuk kelompoknya si Udin dan ini berlima. Terus Abdul dengan yang di belakang itu kelompok 2, pergi ke Thaif, dan yang perempuan semuanya ini perjanjian Aqabah. Nah, nanti Ibu Guru akan sharing ya. Sebenarnya bawa HP enggak? Kalau kalian bawa HP sama bapak-bapak sekolah, boleh kalau digunakan. Dimanfaatkan. Ini termasuk media. Kalau kita gunakan dalam hal kebaikan, ini media untuk pembelajaran. Jangan kalian buka YouTube, buka WA, chattingan, awas. Jadi Ibu Guru ingin membagi kelompok yang tadi itu baca, nanti masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana strategi Rasulullah dalam hijrah di Habsyi, kemudian bagaimana saat pergi ke kota Thaif, dan juga di dalam perjanjian Aqabah. Yang perempuan bagian perjanjian Aqabah untuk maju perwakilan satu-satu. Nanti Ibu Guru tunjuk siapapun, jadi diskusikan apa sih poin-poin pentingnya di sana. Oke, Ibu Guru beri waktu 5 menit. Kalau ini Bu, 5 menit nggak ada HP Bu. Nggak ada HP. Guru belum dilihat Ibu Guru. Oh iya, Ibu Guru ya. Ibu nggak punya HP, diam aja. Ibu, cek pribadi. Syukron, pertama tadi. Terus yang kelompok 2 udah siap juga? Nah, ada ini maju untuk menjelaskan bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam hijrah ke Habsyi. Yang kedua ke kota Thaif, dan juga yang ketiga di perjanjian Aqabah. Itu juga termasuk strategi Nabi Muhammad. Ayo, ada yang kelompok 3, ada yang maju, belum dibaca. Oke, kalau begitu besok kelompoknya buatkan Ibu Guru juga bagaimana poin-poinnya. Terus nanti pendapat anak-anak dalam strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad tersebut. Nanti maju. Coba. Ayo, bagaimana pergi ke apa namanya? Hijrah ke Habsyi, strategi Nabi Muhammad. Ayo. Saya maju. Ya. Mana anaknya? Ini kelas kita ini Bu Guru. Abdul, ayo Abdul. Paling besar ini di kelas. Paling gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru yang saya cintai dan semangat yang berbahagia. Jadi bagaimana strategi Rasulullah hijrah ke Habsyi? Pada saat Rasulullah tidak memungkinkan lagi dakwahnya beliau di kota Mekah, karena banyak kafir Quraisy yang benci Rasulullah,
di Mekah. Makanya Rasulullah punya strategi. Gimana caranya supaya Islam ini bisa berjaya. Nah, jadi Rasulullah itu memikirkan ke depannya, bukan kayak kita, ya. Apa yang ada di depan kita pikirkan, tapi tidak memikirkan ke belakangnya. Tapi Rasulullah itu sangat jauh pandangan beliau. Bagaimana supaya Rasulullah itu bisa mengembangkan Islam ini. Nah, jadi suatu agama yang besar. Makanya beliau pergi ke Habsyi. Nah, di sana diterima dengan baik oleh orang-orang yang berada di Habsyi. Beliau mulai berani untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena ada di kelompok Habsyi itu melihat bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang baik, suri teladan yang baik. Makanya kalau kita ingin menjadi pemimpin, ya, perlihatkan akhlak kita. Ya. Nah, Rasulullah berdakwah bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan beliau. Nah, beliau punya akhlak yang baik, punya sama umat. Wah, ini orang yang baik, ini yang dia tidak perlu bicara yang banyak-banyak, ya, Daud. Makanya cepat diterima oleh masyarakat. Berdakwah dengan cara akhlak itu lebih diterima oleh masyarakat daripada kita berdakwah secara mulut. Nah, mulut itu bisa berbohong. Katanya Rasulullah, mulut itu seperti pedang. Bisa dia berbohong, bisa dia. Tapi kalau tidak mungkin. Perbuatan kita jangan bisa dinilai oleh masyarakat. Nah, makanya Rasulullah itu berdakwah dengan cara akhlaknya, dengan cara ini cepat diterima di Habsyi, dan dia berdakwah dengan cara terang. Tepuk tangan dulu untuk si Abdul. Ya, benar sekali. Nah, yang pesan kubur acungi jempol.